فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Tidak ada seorang pun yang bisa, yang mampu keluar dari rahmat Allah. Siapa yang keluar dari rahmat Allah, artinya Allah tidak merahmati, pasti dia celaka. Kullu syai'in birahmatillah. Segala sesuatu, dunia maupun akhirat, segala sesuatu kemaslahatan yang ada pada makhluknya Allah, semua adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Inna rahmatahu wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan bagian rahmat dari Allah, hatta al-hayawan. Sampai hewan-hewan pun mendapatkan rahmat dari Allah. Hewan tidak menginjak anaknya, kata Rasulullah. Hewan yang tidak diberikan akal, tapi dia diberikan rahmat. Bagian dari rahmatnya adalah hewan tidak mungkin menginjak-injak anaknya yang masih kecil, pasti dia melindungi. Itu Rasulullah memberikan gambaran betapa rahmat Allah itu melambangkan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah, rahmat Allah kepada semua makhluk itu di dunia. Sedangkan rahmat Allah yang khusus adalah untuk orang iman sampai bertahan sampai besok di hadapan Allah, sampai di akhirat nanti. Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Allah sangat belas kasih kepada orang iman. Apa bukti belas kasihnya saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Kita hidup ini dalam keadaan atau ditunjukkan kepada Islam, iman, ihsan, itu nikmat teragung, tidak ada bandingannya. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Manusia ini hanya berusaha, manusia hanya mensyukuri apa yang ada dan takut juga dengan kejadian yang ada. Kita oleh Allah dimudahkan beribadah, alhamdulillah. Dimudahkan melakukan ihsan, alhamdulillah. Ketika kita dibalik susah melakukan kebaikan, ada saja halangannya, maka segeralah banyak istighfar, segalanya banyak bertobat kepada Allah. Barangkali kesulitan itu karena dosa kita, karena dosa itu menghalangi rahmat Allah. Bagian dari rahmat Allah itu adalah seseorang dimudahkan melakukan kebaikan. Orang yang tidak mudah melakukan kebaikan disebut al-mahrum, orang yang sangat rugi, orang yang sangat celaka. Waliyadzubillah. Mahrumun. Maka bersyukurlah, dan tanda yang ada pada kita, jika itu baik, pertahankan, jaga keistiqomahan. Jika buruk, segeralah kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, saya jauh dari Engkau ya Allah, saya jauh dari ibadah kepadamu ya Allah, saya jauh dari zikir kepadamu ya Allah, saya jauh dari kebaikan. Segera kembali kepada Allah. Kita kembali saja itu Allah menyambutnya
dengan rahmatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ketika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, pada Allah mendekat satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu dhira', satu lengan. Ketika hambaku mendekat kepadaku satu dhira', satu lengan, aku mendekat kepadanya satu depa. Lebih cepat Allah karena rahmatnya. Ketika seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan sa'yu, dengan jalan cepat. Ketika dia datang dengan jalan cepat, saya akan datang kepadanya dengan berlari. Ini kata-kata yang ada di dalam sebuah riwayat hadis qudsi, yang artinya, yang maksudnya, Allah itu selalu membuka celah atau membuka kesempatan bagi hambanya yang mau mendekat kepadanya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kehidupan ini tidak ada lain kecuali untuk ibadah dan mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun. Kondisi senang, tenang, kita mendekat kepada Allah dengan bersyukur. Kondisi mendapatkan cobaan, susah, lelah, kita juga mendekat kepada Allah dengan cara bersabar, berharap pertolongan dari Allah, mendekat kepada Allah. Kita dicoba salah, maksiat, segera mendekat kepada Allah dengan bertobat dan akui kekurangan, kelemahan di hadapan Allah. Ana abduka dha'if faqawwini, ya Allah, saya hambamu yang lemah, faqawwini, kuatkan saya. Ana dzalil, ana abduka dzalil, saya hambamu yang hina, fa'izzani, maka muliakan saya ya Allah. Ana dzu dzambin dzu dzunubin faghfirli, saya banyak dosa ya Allah, maka ampuni saya. Begitulah tugas kita saudara dalam kehidupan ini, karena setiap manusia pasti mengalami beberapa keadaan yang kita sebutkan tadi. Kadang bahagia, senang, dia harus bersyukur, kadang dia susah, payah sekali, dan dia harus bersabar, dan semua kembali kepada Allah. Kadang dia salah, dia bersalah, maka segera kembali kepada Allah. Kadang dia benar, maka dia mendekat kepada Allah, bersyukur supaya nikmat itu tidak dihilangkan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, hai umatku, hai pecinta-pecintaku, muhibbunani, orang yang cinta kepadaku, badiru bil a'mal, balapan, segeralah, bersegeralah dengan amalan-amalan, lakukan kebaikan-kebaikan. Tidak hanya ketika sedang beribadah kepada Allah, sedang sholat, sedang baca Quran, sedang bangun tahajud, sedang berdoa, tidak hanya itu, lakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sepi waktunya dari kebaikan. Kenapa? Kata Rasulullah, badiru bil amal fitanan kaqit'in minal lailil mudlim, karena semakin lama zaman, semakin ada fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan, campur aduknya antara kebenaran dan kebatilan, campur aduknya antara kebaikan dan keburukan, ya, seperti kusut, bahasa kita benang kusut, susah diudah. Kalau sudah terjadi fitnah, paling tidak orang iman, siapapun dia, akan memiliki kesempatan yang sedikit sekali untuk melakukan kebaikan. Karena apa? Karena alamnya nggak mendukung. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau tetangga kita pagi sore setelannya dangdutan? Piye arep salat khusyuk? Bagaimana bisa? Susah. Nah, itu fitnah, namanya zaman fitnah. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau ya setiap hari pegang HP, chattingan, piye, pikiran cabang kemana-mana, mikirkan bisnis, mikirkan sawah, mikirkan kambing korban yang mau dibeli, mikirkan temannya, soalnya chattingan, kabar dari mana masuk. Orang kalau mendengar kabar masuk di
fitnahnya. Pasti itu. Apalagi kabar-kabar yang apa namanya viral atau berita apa pasti masuk. Lah itu mengganggu. Itu contoh fitnah yang kita tidak menyadari, dan itu menjauhkan kita dari ingat Allah, menjauhkan kita dari zikir kepada Allah, menjauhkan kita dari khusyuk kepada Allah. Sampai kita sujud kepada Allah kita nggak bisa khusyuk. Waliyahbillah. Kata Allah, ya abdi, hambaku, kamu sujud kamu itu sujud cendak cendit jendat, nggak ada ruhnya, tidak ada kualitasnya. Kita tidak mengatakan bahwa itu tidak diterima oleh Allah, diterima oleh Allah, namun kualitas, apa ya cara Jawa kualitas, bobotnya itu ringan sekali. Kenapa? Dia tidak khusyuk, dia tidak menghamba kepada Allah, dia tidak dekat dengan Allah ketika sujud. Padahal kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih hina yasjud. Paling dekatnya Allah kepada hamba. Loh, Allah itu mendekat. Allah sudah dekat. Dekat dalam arti Allah itu kepada hambanya. Kapan? Hina yasjud. Ketika hamba itu sujud. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita sujud? Apakah sudah kita merasa dekat dengan Allah? Ya Rabb, Subhana Rabbi al-a'la, maha suci engkau Rabbku al-a'la yang maha tinggi. Hambamu rendah, hambamu hina ya Allah. Mau bangun itu susah, eman-eman, karena rasa dekat dengan Allah. Seandainya tidak jadi enggak bangun jadi imam, takut belakang subhanallah, subhanallah. Imamnya semaput apa piye lah. Kelamaan kan begitu. Itu namanya halawatul iman, saudara. Manisnya iman. Nah, kita sekarang merasakan apa tidak? Kalau tidak, kenapa kok bisa? Jawaban yang paling mendasar, karena pikiran kita itu cabang-cabang kemana. Kenapa pikiran kita cabang-cabang? Karena kita banyak melihat macam-macam, kita banyak mendengar macam-macam, kita melihat keadaan. Nah itu namanya fitnahnya zaman. Fitnahnya zaman. Nah, disinilah koreksi kita masing-masing. Marilah kita menjadi hamba Allah yang sungguh di dalam beribadah kepada Allah. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Rasulullah diingatkan, Muhammad, kamu jangan terbawa, jangan terpengaruh, jangan terkotori taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Aktivitas, kegiatan, gemerlap, apalagi orang-orang yang kafir di dalam beberapa negara. Artinya keduniaan memang dicari untuk ketenangan kita, tapi janganlah keduniaan itu mengganggu pikiran kamu, konsentrasi kamu untuk beribadah kepada Allah. Banyak orang sholat, banyak orang berpuasa, bahkan banyak orang melafadzkan zikir, tapi dia nggak dekat dengan Allah. Lah kok bisa? Karena hatinya sibuk dengan makhluk, hatinya penuh dengan pikiran keduniaan. Allah nggak punya situ. Nah, bagaimana saudara kita memasukkan itu ya? Jadikan Allah dalam hati kita. Segala gerak kegiatan kita hubungkan dengan Allah. Contoh ringan. Kita berjalan, bertemu orang bawa pedagang asongan, yang bawa ya pedagang asongan bikin jalan, bilang alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah saya kodarnya tidak jadi pedagang asongan, padahal tak sawang-sawang deknya ya lebih ganteng timbang aku, tapi nyatanya saya nggak jadi pedagang asongan. Alhamdulillah, namanya menghubungkan dengan Allah. Setelah itu beli, saudara, kasihan. Wah kasihan ini saudara saya muslim, wong melarat, terus tak tukulah, beli. Niatnya beli sedekah di kebaikan. Jadi setiap langkah itu begitu.
Nanti kalau kita bisnis dengan orang lain, bisnis jual beli, dilihat saya niat membantu, saya niat menolong, saya jujur, saya niat. Jadi hubungkan dengan Allah semua. Kalau dapatkan nikmat apapun, hubungkan dengan Allah. Dapatkan cobaan, hubungkan dengan Allah. Semua hubungkan dengan Allah. Yang memerlukan kesabaran, ya, istrinya sakit, anaknya sakit, tetangganya sakit, orang urus tetangganya. Ya diurusi juga kalau kita mampu, kalau perlu pertolongan. Sabarnya itu bukan mikirkan anaknya tok. Dulu anak wis stres, bojone sakit, anaknya sakit, parah semua. Nyawang anak bojone stres pikirannya. Piye iki piye nek mati, piye nek iki piye nek iki. Kuwi tak dipikir. Hubungkan dengan Allah. Ya Allah, ini cobaan dari Engkau untuk anak istri dan untuk saya juga. Saya jadi susah, saya berpasrah kepadamu ya Allah. Saya tak cari obat semampu saya. Loh, itu namanya pahala, ganjaran jadinya. Jadi pahala itu. Tapi kalau nggak dihubungkan, apalagi stres sampai mikir, stres mikir, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sabar, hubungkan dengan Allah. Iya ya Allah, ini cobaan dari Engkau, saya sabar. Jadi ganjaran, pahala. Ketemu saudara, duduk salaman, duduk cerita-cerita. Ada yang cerita ngobrol ya nggak ada ganjarannya. Kalau ganjarannya ada, gimana? Ya cuman ketemu, duduk, ngobrol, ngalor ngitul, ngerasa wong, dan lain-lain. Malah nama dosa. Beda dengan duduk orang pertama ketemu saya senyum, tapi hubungkan dengan Allah. Ini sunnah Nabi. Kata Nabi, saya menyenangkan saudara saya pahala. Ingat sama Allah, tabassumuka li akhi sedekah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah, berarti pahala. Jadi hatinya sudah tertata dia. Saya baik dengan saudara saya ini. Kalau dia salah, saya memaafkan dia. Wal afina anin nas. Ingat firman Allah, ingat sunnah Nabi memaafkan. Jadi kebaikan semua. Jadi kebaikan semua. Itulah tugas kita saudara. Mudah-mudahan kita berhasil menjadi hamba Allah yang betul-betul selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan, ya, keislaman kita, keimanan kita, dan keihsanan kita. Baik,